Kita buka Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-13. Kita membaca ayat ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Coba. Tahun depan itu saudara ganti tahun 2013. Mungkin tahun 2013 ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kita berharap pada kebaktian tahun baru, kita akan mendapatkan visi. Ya, untuk menjalani tahun ini. Tahun yang lalu saya punya visi adalah tahun pemeliharaan Tuhan. Dan saudara sudah dipelihara oleh Tuhan. Walaupun ada beberapa saudara mendahului kita, yang terakhir saudara Ook, yang berusia 52 tahun, masih sangat muda, dia masih ikut Natal. Tapi Tuhan panggil dia persis usianya dengan ayah saya. 52 tahun. Ya. Nah, dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Ibu Dema tadi ingin minta cepat dipanggil Tuhan. Ya, ada yang minta cepat dipanggil Tuhan. Tuhan belum panggil-panggil. Ada yang tidak minta dipanggil Tuhan. Tuhan panggil. Mau apa? Dia yang punya kehidupan kita. Ya, menurut penyelidikan seorang suami yang mencium istrinya, begitu bangun dia cium istrinya, umurnya 5 tahun lebih panjang. Nggak ada yang berani bilang amin suami-suaminya. Maknya om bau dahdir kena dicium. Maksudnya cium pipi, cium kening apa aja. Pokoknya kalau cium, begitu bangun tidur cium. Istri saya nggak tahu kalau saya cium dia. Sebab dia lagi tidur. Ya, karena kalau dia tidur suka mangap. Saya mau 5 tahun lebih tua. Ya. Tapi kalau ada yang minta lebih cepat dipanggil Tuhan, ya Tuhan gimana ya? Tuhan mengikuti apa yang saudara mau. Ya. Tapi mungkin Tuhan belum panggil karena masih diperlukan di sini. Masih diperlukan di dunia. Nah, perumpamaan ini Yesus berikan, ada pohon ara ditanam di kebun anggur. Itu kebun khusus untuk kebun anggur. Tapi ini yang ditanam pohon ara. Pohon anggur itu bayangan Israel. Ya. Pohon ara bayangan orang kafir kita semua. Kita sudah menurut suratan Roma kita dimasukkan di stek
di dalam tumbuhan yang asli yaitu pada orang Yahudi. Kita orang kafir di stek, orang Yahudi dipotong, stek. Ya, ini kita cabang hutan, pohon hutan, zaitun hutan dipasang supaya kita menghisap vitamin-vitamin dari orang Israel. Tetapi setelah 3 tahun ini pohon ara tidak ada buah. Saya punya pohon mangga, saudara-saudara. Banyak dicuri orang. Ibu-ibu curi, lempar, bapak-bapak curi, ditegur sama satu saudara. Jangan itu curi. Saya disuruh Pak Ondatu katanya. Padahal Pak Ondatu pemilik itu pohon mangga tidak pernah suruh orang. Seorang pun saya tidak pernah suruh pengerja untuk petik pohon mangga. Ya pantesan. Musim ini saya tidak makan mangga saya. Karena dimakan oleh para permorin tadi. Haleluya. Saudara tanam pohon, saudara-saudaraku, 3 tahun tapi tidak berbuah. Lalu dia bilang, buat apa? Ini tebang saja, bikin sempit tanah. Tapi indah sekali. Ada penjaganya, dia bilang, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saya mau lihat tahun 2013 supaya saya cangkul tanahnya di sekelilingnya dan saya airi, saya kasih pupuk. Siapa tahu tahun 2013 dia berbuah, ada hasilnya. Menjadi anak Tuhan itu harus ada hasil. Harus ada buah. Yang percaya berkata, amin. Kita harus ada buah. Nah, kita akan lihat beberapa warning dari Tuhan. Kepada orang-orang Israel, tapi saya rasa cocok juga bagi kita. Yesaya 5. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-5, kita membaca ayatnya yang ke-1. Dalam bahasa Indonesia disebut ini nyanyian tentang kebun anggur. Ternyata Tuhan pun bisa menyanyi, tetapi lagunya Tuhan itu penuh dengan keluh kesah. Ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Saudara, itu disebut kekasihnya Tuhan. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hei penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan. Kepada kebun anggurku itu, aku akan menebang pagar durinya. Sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Tidak dirantingi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman.
dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini saya khotbah tanggal 1 loh. Makanya satu-satunya jalan yang bisa meredakan amarahnya Tuhan ini hanya belas kasihan Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan, janganlah jauh belas kasihan-Mu dari umat-Mu di Cianjur. Biar buahnya asam, tapi Tuhan berbelas kasihanlah. Siapa tahu tahun 2013 buahnya manis. Dulu waktu saya masih kecil, suka duduk di Ibu Jenab, di gereja Ibu Jenab, di pangkuan ibu saya tidak lupa. Ada orang yang suka jualan kacang asin malam, sama sore-sore ada yang jual pala manis. Itu yang jual pala manis, ujang-ujang, dia kalau bilang pala manis itu, manisnya itu bikin saya ngiler, saudara. Dia bilang pala manius, manius. Pala manius, itu gulanya kayaknya meleleh gitu saya dengar. Pala manis. Mah, pengen pala manis. Mama saya belikan. Ya. Tapi waktu kita coba ya manis, tapi masih ada asamnya. Tapi karena saya masih kecil ya saya makan saja. Tetapi inilah yang dirindukan oleh dunia. Gereja menghasilkan buah yang manis. Kadang-kadang kita sombong rohani. Merasa diri lebih hebat dari orang lain. Merasa diri lebih rohani. Ya, kamu. Ya, saya lebih dari kamu. Nah, itu bukan buah yang manis. Saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih rajin dari kamu. Ya. Bukan itu buah yang dicari Tuhan. Menurut surat Filipi, biarlah seorang menganggap orang lain lebih utama. Orang lain lebih utama daripada dia. Nah, itu buah yang manis. Itu buah yang manis. Nah, saya belum cerita warningnya Tuhan. Warningnya Tuhan ada 6. Pertama, ayatnya yang ke-8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Dan mencekau ladang demi ladang. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik. Tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Yang pertama, Tuhan warning roh keserakahan. Apa saudara? Biar saudara punya 10 rumah, saudara cuma bisa tidur di 1 rumah. Amin. Saudara punya 10 rumah. Tetap saudara tidur di 1 rumah. Di rumah saudara, saudara beli tempat tidur 10 tempat tidur. Saudara tetap tidur di 1 tempat tidur.